Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 19 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya. Siapa dia? Bisa itu gebetan kalian, pasangan, ataupun mantan. Boleh kalian fokuskan. Sebutkan namanya ya dalam hati dan aku akan mencoba menarik energi dari si kalian berdua. Kisah percintaanmu seperti apa? Pay attention to the red flag. Oke. Ada racun, ada apa ya? Ketoksikan di dalam hubungan kalian. Dan ini sebenarnya itu udah diberikan apa ya? Caution, ya. Perhatian apa ya? Diberikan peringatan ya, sudah diberikan peringatan bahwa dia atau memang hubungan ini tuh udah nggak bisa gitu ya, jadi hubungan yang sehat. Tapi nampaknya kamu masih bertahan di sini aku lihatnya ya, masih bertahan, masih mencoba berpositive thinking bahwa ya keadaannya pasti bisa baik-baik aja, pasti bisa akan terkendali seperti itu. Jadi masih di dalam hati itu masih optimis ya bahwa hubungan kalian tuh akan berhasil. Seven of coin reverse, eight of coin reverse, four of cups reverse, the fool, page of cup, and the emperor reverse. Ada kemungkinan kalian ini sudah berpisah ya, berpisah dan ini disebabkan karena memang kurang adanya upaya atau effort tindakan dari kalian untuk bisa saling memberikan perhatian, pengertian ke pasangan gitu ya, atau ke orang yang kalian fokuskan ya. Mungkin nggak cuma kamu yang sulit untuk memberikan fokusmu ke dia, tapi sebenarnya dia juga pun sulit memberikan perhatian dan fokus dia ke kamu. Karena aku lihat di sini memang kondisinya itu sulit banget dan ada yang lebih kalian prioritaskan dibandingkan tentang percintaan kalian. Bisa ini tentang kesibukan kerja atau apa ya, kesulitan keuangan seperti itu, atau ya masalah lainnya. Intinya uh, percintaan itu bukan sebuah apa ya, hal yang utama banget bagi kalian untuk sekarang kayak gitu ya. Jadi hal yang utamanya itu yang lainnya ya, entah itu pekerjaan, entah itu uang, entah itu keluarga atau apapun ya. Intinya untuk percintaan itu bukan menjadi prioritas utama. Akhirnya hubungan kalian ini rusak gitu ya. Kalian akhirnya menarik menarik diri dari orang yang kalian fokuskan, dia pun, orang yang kamu fokuskan pun menarik diri darimu. Ya, intinya berakhir seperti itu. Dan sebenarnya juga karena tindakan kemarin yang tidak ada upaya ya di antara kalian berdua untuk menyukseskan hubungan ini, sebenarnya kalian juga kesal gitu ya. Kenapa udah punya komitmen, udah punya apa ya, rencana gitu ya, udah bisa bersatu, udah merencanakannya lah intinya, tapi kok nggak ada hasilnya, bahkan nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan di dalam hubungan ini. Kenapa hubungan ini tuh monoton banget, nggak kelihatan gitu bakal ke arah mana gitu hubungan ini, mau dibawa kemana nih hubungan tuh nggak kelihatan gitu ya, nggak ada
yang nggak maju-maju, gini-gini aja gitu ya, stuck gitu. Jadi kalian aku lihat memang ngerasa banget, kesel banget ya. Ya itu tadi, gimana mau maju kalau misalkan di antara kalian berdua tidak ada yang mau berusaha untuk mensukseskan hubungan ini. Jadi oke, kalau memang kalian ini memang maunya untuk memfokuskan yang lain terlebih dahulu, entah itu pekerjaan, keuangan, ataupun masalah yang lainnya, memang Seven of Pentacles atau Seven of Coin ini memang mengizinkan kalian untuk berpisah terlebih dahulu. Ya, memang sarannya adalah lebih baik kalian berpisah dulu, kemudian kalian lebih baik melihat dulu, mengevaluasi dulu mana nih yang lebih kalian perhatikan, yang mana nih yang menurut kalian lebih kalian utamakan di dalam hidup kalian. Kalau memang pekerjaan ya udah pekerjaan dulu, tapi jangan buat yang lainnya terluka cuma gara-gara kebutuhan pribadi gitu ya. Kalau misalkan dia nih sibuk kerja, ya kamu jangan sampai tersakiti gara-gara dia gitu. Begitupun kamu, kalau kamu memang sibuk kerja gitu ya, jangan kamu menyakiti dia. Makanya di sini kalian dipisahkan. Karena udah terlalu sakit gitu ya, udah terlalu sakit. Dan akhirnya ya udah ketika kalian sudah berpisah, kemudian akhirnya di sini banyaklah pikiran overthinking kalian ya, atau paling tidak kalian tuh banyak mikirnya apa sih yang membuat hubungan ini tuh kok nggak berhasil, terus kenapa, jadi sebenarnya apa maunya kayak gitu ya. Semua jadi berkutat ya, pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan, terus apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kemauan dari kamu ataupun dia, dari kalian berduanya. Kalian sama-sama banyak berpikir. Berpikirnya itu ya untuk mengevaluasi apa yang sepenuhnya kalian inginkan di dalam hidup ini gitu ya. Mana nih yang mau kalian tuju terlebih dahulu. Dan kalau aku melihat dari Eight of Pentacles-nya ya, karena di sini ada Seven of Pentacles, kemudian Eight of Pentacles, berarti memang ini energi lebih kuatnya itu kalian ini sibuk kerja ya, entah dari sisi dia ataupun sisi kamu, atau memang kalian berdua ini memang sama-sama sibuk kerja. Jadi ya hubungan kalian kurang ada saling pengertian dan saling perhatian. Dan aku melihat di sini setelah kalian berpisah pun itu memang fokus cuma untuk kerja, kerja dan kerja gitu, cari uang. Dan aku lihat nggak ada nih satu orang pun dari kamu ataupun orang yang kamu fokuskan sekarang tuh yang ingin menjalin suatu hubungan percintaan terlebih dahulu, itu enggak ya. Jadi benar-benar yang hanya memfokuskan pada diri sendiri, pada pekerjaan, pada pencapaian diri ya, pada penghasilan diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau mau memfokuskan atau mau menjalin suatu romansa gitu, aku lihat enggak, baik dari sisi kamu maupun dari sisi dia ya, orang yang kamu dealingkan. Dan dan aku lihat juga bahkan di sini tuh kalian kayak nggak mau ya, nggak mau mengenal orang baru, nggak mau berkenalan dengan orang baru ya, atau membuka hati lah ya, membuka hati untuk siapapun yang ingin berkenalan ataupun punya niat untuk menjalin romansa dengan kalian. Di sini aku lihat kalian benar-benar menutup hati, menutup diri untuk hal-hal yang bersifat romansa. Dan sekarang tuh kalian lebih memilih untuk menyembuhkan rasa sakit hati kalian dari hubungan kalian. Mungkin kalian kemarin kan punya hubungan tuh yang melelahkan ya, baik itu secara emosional maupun secara mental ya, kemudian ya sering kepikiran hal-hal yang negatif, apalagi di sini adanya ketidakpercayaan satu sama lain akibat dari kurangnya perhatian ya satu sama lain gitu kan. Jadi kemarin tuh kalian benar-benar merasa lelah punya hubungan. Setelah kalian berpisah ini aku lihat memang kalian cukup trauma, cukup stres dengan apa yang telah terjadi kemarin. Jadi saat ini tuh benar-benar yang udah deh bahagiain diri sendiri aja. Udah deh sembuhin aja dulu rasa sakit hati, kebencian, kemarahan ya.
apapun lah ya yang justru membebankan hati kalian ya tentang percintaan itu udah pengen dilepasin aja dulu gitu. Mencoba untuk healing ya, mencoba untuk healing dulu, mencoba untuk move on dari rasa sakit eh, hati kalian di masa lalu gitu ya. Jadi benar-benar kalian yang pengen eh melepaskan semua beban di hati gitu ya akibat dari hubungan kalian kemarin gitu yang hubungannya yang cukup toksik seperti itu. Jadi saat ini tuh kamu udah kalian ya, kalian berdua energi sama-sama yang pengen menyembuhkan dulu rasa sakit hati, kebencian, amarah itu pengen kalian hilangkan terlebih dahulu. Aku melihatnya seperti itu dan oke, ada the full di sini. Kalau kalian, baik ini kamu ataupun dia, orang yang kalian fokuskan sekarang ini sedang menjalin suatu hubungan dengan seseorang, aku lihat ini memang sebuah kebahagiaan. Tapi ini hanya kebahagiaan di awal, ya. Dan ini tuh bukan keseriusan untuk berkomitmen, ya. Jadi cuman untuk ya seneng-seneng gitu ya. Apa namanya itu? Yang penting happy gitu ya, yang penting punya pasangan. Tapi kalau untuk fokus dibawa ke jenjang yang lebih serius, no, I think enggak gitu ya. Ini cuman untuk kebahagiaan sesaat aja ya. Jadi kalau misalkan baik kamu ataupun si dia orang yang kamu fokuskan ini, kamu lihat ada pasangannya, no, itu bukan pasangan yang akan dia ajak untuk berkomitmen. Karena aku lihat di sini dia pun sebenarnya nggak yakin dengan orang yang bersama dia sekarang kayak gitu ya, dengan orang baru yang baru menjalin hubungan dengan dia. Ini cuman untuk ya kebahagiaan sesaat, untuk menemani dia di rasa-rasa suntuk dia, rasa-rasa stres dia, baik itu di dalam pekerjaan ya. Kalau kerja sibuk itu kan pasti suntuk ya. Apa kadangan capek gitu ya. Nah, pasangannya ini ya cuman untuk apa ya? Teman gitu. Entah teman curhat, entah teman ya teman teman nongkrong. Nah, kayak gitu. Yang penting dia itu ada teman, dia nggak ngerasa kesepian gitu aja sih. Tapi kalau mau dibuat untuk komitmen, no, I think no, enggak. Ya, karena the full ini artinya dia masih belum yakin juga kok dengan orang barunya. Atau kamu di sini yang udah punya pasangan baru, enggak. Kamu tuh enggak yakin. Kamu bahkan enggak siap untuk membuat orang ini, orang baru yang ada di sisi kamu ataupun di sisi dia untuk diajak komitmen. Kayak gitu ya. Jadi cuman untuk senang-senang sesaat. Dan aku melihat karena di sini ada Page of Cup ya. Kartu ini adalah kartu tentang suatu lamaran ya, dan pesannya adalah jujur. Yang pertama adalah jujur terlebih dahulu. Jujurnya apa? Jujurlah pada perasaanmu kepada orang yang memang serius kamu cintai ya. Bukan hanya untuk dipermainkan seperti ini ya, seperti The Fool ini, tapi jujur pada orang yang memang benar-benar kalian cintai. Kalau memang kalian mau untuk rekonsiliasi lagi, kembali lagi pada orang yang memang pada dia gitu ya. Tapi memang benar kamu itu yakin memang cintanya sama dia gitu. Dan kalau kalian jujur pada perasaanmu, I think ini akan benar-benar terjadi sebuah lamaran atau pernikahan ya. Walaupun kamu lihat di sini dia nih udah punya pasangan gitu ya, terus kamu datang kamu komunikasi lagi dengan dia, kamu mengatakan hal jujur tentang perasaanmu ke dia, I think ini akan terjadi gitu ya, suatu lamaran, pernikahan, tunangan ya, karena Page of Cups ini tentang kejujuran. Cobalah jujur pada perasaanmu dan beritahukan pada orang yang benar-benar kamu cintai, yang benar-benar kamu memang sukai, ya, bukan untuk main-main. Kartu Page of Cup itu bukan untuk permainan, ya. Kalau The Fool ini, dia ini cuman untuk kesenangan sesaat gitu aja, tapi nggak ada niatan untuk komitmen. Jadi kalau misalkan di sisi dia yang udah ada pasangan dan kamu yang belum gitu ya, berarti kamu memang hanya memfokuskan pada orang yang kamu cintai
Ya, kamu hanya memfokuskan pada orang yang kamu cintai. Kamu tidak mau mempermainkan orang lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi dianya yang sudah ada pasangan, itu hanya sebuah permainan hati gitu ya. Hanya nafsu gitu aja, hanya nafsu aja gitu ya. Bahkan di sini ya, mungkin di sekeliling dia banyak lawan jenis ya yang tertarik sama dia, dan itu dia nggak pilih-pilih loh ya. Jadi mana yang maju duluan gitu, yang mana yang menurut dia menguntungkan, mana yang menurut dia orangnya mengasihkan gitu ya, bisa menghibur dia tanpa pikir tanpa pikir panjang, tanpa berpikir apa lebih lanjut gitu ya. Ya, dia comot aja. Oke, kalau kamu menjalin hubungan, oke, jalin hubungan aja gitu. Tapi dia tidak melihat eh, dia ini siapa, bibit bobotnya apa, seperti apa gitu, enggak. Ya. Jadi aku melihat di sini kalau kamu kalau kamu mau jujur pada si dia, orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu cintai. Kalau memang orang yang kamu fokuskan inilah orang yang kamu cintai, kamu jujur pada perasaanmu, akan ada kesuksesan di dalam hubungan kalian. Ya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau misalkan ternyata kamu yakin pada perasaanmu, kamu udah nggak cinta lagi nih sama si dia, orang yang kalian fokuskan. Tapi aneh juga ya, kalian memfokuskan seseorang tapi kalian tidak mencintainya lagi, tuh aneh. Jadi kalau misalkan bukan si dia, si mantan ya, tapi justru misalkan kalian ternyata merasa cinta pada orang lain, misalnya orang baru, entah teman sekantor ya, entah teman masa lalumu, ya teman sekolahmu kayak gitu. Kalaupun kalian ingin mencoba untuk mengutarakan perasaan kalian, tapi itu memang benar-benar yang oke, aku cintanya cuma sama dia kok gitu ya. Aku udah nggak peduli sama si mantan, bodo amat gitu ya. Dan kamu yang cintanya sama si dia, oke silakan untuk berkata jujur, maka cups ini akan terjadi padamu. Ya, yang penting kamu memang jujur pada perasaanmu. Jangan dimanipulasi ya hatimu, jangan dimanipulasi perasaanmu, karena Tuhan Maha tahu ya, apa isi hatimu, apa niatmu, apa yang ada di benakmu. Tuhan itu Maha tahu. Jadi kalau kamu memanipulasi berarti kamu the fool. Ya, berarti kamu yang the fool gitu. Oke. Sekarang situasinya kan nih kalian berpisah ya, tapi walaupun kalian berpisah, aku lihat di sini baik dia ataupun kamu, karena ini koneksi dari kalian, dari kondisi ya, kondisi dari percintaan kalian di sini ya. Aku lihat memang koneksi tidak mau putus ya, baik itu dari sisi dia ataupun dari sisi kamu. Kalau misalkan enggak kok, aku pengen melupakan dia, ya kamu pengen banget. Oke, berarti bukan kamu yang menginginkan koneksi ini untuk selalu ada, tapi dari sisi dianya yang nggak mau koneksi ini putus dari kamu. Makanya kamu sering kepikiran dia, kamu sering merasa kayak rindu dia gitu ya. Terus tiba-tiba keinget dia, yes, itu berarti dari koneksi si dianya yang memang tidak mau putus dari kamu. Ya, walaupun situasinya sekarang kalian sudah putus, kalian sudah berpisah, aku lihat di sini ada energi dari kamu ataupun dia yang tidak mau memutuskan koneksi ini. Ya, jadi masih sering kepikiran ya, masih sering ngerasa kangen, ngerasa rindu, pengen bertemu, pengen balikan lagi seperti itu. Ya, cuman di sini kamu dan dia ini masih sama-sama ego ya, ingin bertarung secara ego. Nih siapa nih nanti yang duluan bakalan maju untuk datang lagi gitu ya. Jadi bener-bener yang kayak pertarungan, eh apa ya? Pertarungan yang sengit ya, pertarungan sengit, cuman nggak secara fisik, tapi memang dari ego ya, egonya. Nanti siapa nih yang bakalan akan menurunkan egonya duluan untuk datang. Nah, yang didatangi itu akan merasa, wah, gue yang menang, kayak gitu ya. Jadi merasa siapa nih yang bakalan menurunkan ego, dan dia yang kalah kalau dia menurunkan ego. Tapi sebenarnya ya senang-senang aja, bahagia-bahagia aja. Aku lihatnya kalau misalkan dia gitu yang menurunkan ego, terus dia yang datang lagi kamu, ya kamu bahagia-bahagia aja gitu ya. Karena aku lihat juga ya, di hubungan kalian ini itu terlalu mendominasi
ya, ada seseorang di sini yang ingin mendominasi hubungan. Jadi bukan sama-sama menyocokkan, ya, bukan sama-sama menyocokkan atau menyesuaikan dengan pasangannya, ya, dari segi apapun, dari sifat, dari kebiasaan, dari waktu, ya, dari apapun lah ya. Di sini bukannya kalian menyocokkan, tapi di sini kalian ingin menunjukkan kekuasaan, ya, menunjukkan kekuasaan. Jadi misalkan kamu nih yang ego banget gitu ya, kamu yang nggak mau menurunkan egomu. Jadi kamu pengennya dia yang ngikutin semua aturan kamu gitu. Jadi kamu sama dia kan sama-sama ego nih saat ini. Ya, belum ada yang mau menurunkan egonya untuk datang ke pasangannya gitu. Gue harus nyebutnya pasangan atau apa nih? Ke dia lah kayak gitu ya, ke kamu gitu lah ya. Jadi tahu-tahu eh dia nih yang menurunkan egonya. Nah, sekarang kalau misalkan dia hari ini datang gitu ya, berarti nanti kamu yang akan menunjukkan power kamu gitu, kayak kamu bukan kayak saya, tapi ya kamu itu yang akan menunjukkan kekuasaan kamu. Oke, kamu yang datang berarti kamu yang harus ngikutin semua aturan aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika nanti kalian bersatu kembali, karena aku lihat di sini di Emperor-nya juga reverse ya, masih akan ada energi keegoisan di hubungan kamu dengan si dia, dengan orang lama ya. Nah, aku lihat ini lebih energinya ke orang lama, mantan ya. Jadi ya mungkin akan terus-terusan bolak-balik aja nih hubungan yang putus nyambung kayak gitu ya. Jadi intinya cobalah untuk menghilangkan dulu di Emperor ini sebelum kalian bersatu kembali ya, karena percuma nggak sih, percuma karena di sini keluarnya pay attention to the red flags saat kalian udah dikasih tahu hey ini hubungannya toxic ya, hilangkan ego tapi kalian tidak mau menghilangkan ego, jadi akibatnya hubungan kalian itu ya cuman putus nyambung, nggak ada perkembangan ya, nggak ada apa kemajuan di dalam hubungan ya. Jadi mungkin sebenarnya kamu dengan si dia ini nggak cuma sekali dua kali terkoneksi ataupun menjalin suatu hubungan ya. Bisa jadi udah lebih lah dari dua kali, paling nggak dua kali atau ya lebih lah dari dua kali ya. Jadi ada kemungkinan cerita ini akan resonate pada orang-orang yang sudah bolak-balik putus nyambung dengan si mantan gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.